Cecilius Kegou dan Rintihan Suara Nyawa. Anak muda Papua Cecilius Kegou. Setelah terbitkan buku pertamanya berjudul Jejak Darah, kini penulis muda yang satu ini kembali terbitkan buku keduanya dengan judul Rintihan Suara Nyawa. Buku kumpulan cerpen ini tiba di Nabire pada Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022. Penulis buku mengatakan dirinya menulis karena dengan melihat berbagai persoalan di tanah Papua. Yang jelas bahwa menulis adalah salah satu bentuk kreativitas edukasi. Karena tanah dan manusia Papua adalah pembuat kisah dan sejarah berbentuk kekerasan, kapitalisasi, eksplorasi, pelanggaran HAM sehingga sebagai manusia Papua yang tersisa harus menulis semua itu. Bagi saya adalah lebih baik mati setelah perlihatkan realitas tanah Papua. Kata Cecilius Kegou membatin. Dirinya menulis buku ini karena banyak orang Papua yang mati karena berjuang kebenaran. Buku ini saya tulis untuk orang-orang telah mati karena kebenaran dan mereka yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa West Papua, jelasnya. Lanjut dia mengatakan, terpenting adalah kader. Generasi sangat perlu. Apalagi di Papua, generasi Papua, sangat minim literasi. Bagi saya Cecilius Kegou. Terpenting adalah kader. Generasi sangat perlu. Apalagi di Papua, generasi Papua, sangat minim literasi. Maka harapan saya, literasi ini bisa membumi di Papua agar setelah kita merdeka, kita lenali bahwa Papua bukan bangsa budak. Ujarnya, buku ditulis oleh Cecilius Kegou berjudul, Rintihan Suara Nyawa. Jika tanah Papua dipagari mungkin saja kugunakan tulang belulangku. Tulang-tulang betis. Tulang-tulang pengupil, tulang-tulang selangka, tulang-tulang hasta dan kubentengi jejer. Tulang-tulang kepala di atas menghadap matahari terbit dari timur agar seluruh rintihan suara nyawa didengar Tuhan. Jika negeriku dinobati Dewi, tentu saja kunobatkan sebagai Dewi penikmat duka. Jalan kematian berbaris mayat, jika seluruh keluhku tak berasal hidupku damai atas dasar kemerdekaanku, kutunjukkan sejatiku bahwa bangsa Papua bukan bangsa budak. Jika leluhurku berbicara semua bicara tentang hidup mereka bangkit meneriakkan ketidakadilan sumber kekuasaan Batavia. Aku dasar tanah Papua adalah surga kecil. Yang jatuh bumi di bumi sorga yang menjadi tempat praktek kapitalisasi dan eksplorasi oleh elit. Terutama oleh negara Indonesia dan Amerika melalui sektor ekonomi aspek sosial dan problematika politik agar Papua tetap dalam bingkai NKRI. Jika seluruh karya dan perjuangan kemerdekaan bangsa West Papua dibungkam maka mereka yang gugur karena kebenaran akan teriak lebih keras dan bebas dari alam kuburan. Siapa Cecilius Kegou? Nah, siapa yang tak kenal dengan sosok anak muda Papua yang satu ini? Penulis yang catatkan namanya, anak muda, yang menjadi virus dalam sistem. Yuk kita kenalan. Cecilius Kegou adalah anak dusun. Lahir dari pasangan Isaias Kegou dan Elizabeth Pokwai. Di sana keluarga hidup harmonis antara orang-orang di kampungnya Yegeyepa di hutan belantara Piaye bagian barat dari pusat kota Dogiai Moanemani. Lelaki berhobi lukis ini lahir sejak 1998 pada tanggal 8 September. Selepas pendidikan Sekolah Dasar Negeri Impres Yegeyepa, 2010 penulis buku kumpulan Jejak Darah buku pertamanya. Melanjutkan SMP PGRI Nabire tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas tamat pada 2016. Penulis buku Rintihan Suara Nyawa ini menyelesaikan strata 1 pada perguruan tinggi di Universitas tanggal 17 Agustus tahun 1945 Semarang 2020. Penulis muda yang satu ini aktif menyumbang tulisan-tulisannya di media online www.sastrapapua.org dan www.suaramipago.com. Selain penulis ini buka para Kang Uwigau hingga anak muda banyak yang belajar darinya hingga mewujudkan impian. By Julianus Magai.